Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Di sini saya akan memberikan pembelajaran mengenai komputer dan jaringan dasar. Adapun materi pokok untuk pembelajaran kali ini yaitu K3LH tentang keselamatan kerja. Materi K3LH ini mencakup 4 pembahasan secara detail, yaitu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja, hukum keselamatan dan kesehatan kerja, praktek keselamatan dan kesehatan kerja, serta mengatur merapikan area tempat kerja. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan berasal dari kata dasar selamat. Selamat diartikan terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, sehat, tidak kurang suatu apapun. Menurut para ahli WJS Purwadarmita, keselamatan diartikan keadaan perihal terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kadangkala pekerja tidak merasa bahwa keselamatan dan kecelakaan itu saling bersinggungan. Di dalam bekerja harus berpikir bagaimana kita dapat mengantisipasi agar dapat mengurangi resiko kecelakaan. Lakukan sesuatu dengan mengharapkan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Undang-Undang tanggal 19 November 1969 pasal 1 menyebutkan bahwa ketentuan pokok mengenai tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 tanggal 12 Januari 1970 pasal 2 tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, serta di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kesehatan berasal dari kata sehat. Menurut WHO, sehat menurut Halon mencakup keadaan pada diri seorang secara menyeluruh untuk tetap mempunyai kemampuan melakukan tugas fisiologis maupun psikologis penuh. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, pasal 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud kesehatan itu meliputi kesehatan badan, rohaniah atau mental, dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan-kelemahan lainnya. Sehat secara jasmani dapat dilihat secara fisikal atau penampilan, yaitu dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, misalnya makan, minum, berjalan, dan bekerja. Penampilan baik misalnya cara berpakaian dan berbicara. 2. Dapat menggunakan sarana dan prasarana kerja dengan baik sesuai aturan. Sehat secara mental atau rohani dapat dilihat dari bagaimana seorang, yaitu menentukan prioritas dengan memilah-milah yang benar dan berguna dalam kehidupan, menghargai dan memberi hadiah diri sendiri atas tindakan sikap dan pikiran yang positif. Ketiga, sehat secara sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain urbanisasi, pengaruh kelas sosial, perbedaan ras, latar belakang etnik, kekuatan politis, maupun ekonomi. Semuanya itu berperan dalam pengaruh daripada dunia kerja, ya. Banyak sekali di berita-berita itu, di televisi, surat kabar, informasi mengenai bidang-bidang tersebut. Ada kerusuhan etnik, terus banyak juga
kebijakan-kebijakan politik, seperti itu. Itu semua juga mempengaruhi produktivitas seseorang. Oke, berikutnya, setiap orang dituntut untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya, saya ingin kalau kamu memang sesuai jurusan gitu ya, nanti kalian harus punya skill seperti itu. Ya, skill dalam bekerja ya, sesuai dengan bidangnya. Intinya tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu antara lain melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja atau siswa. Seperti itu ya. Untuk yang lainnya mungkin bisa kamu baca lagi ya. Ruang lingkup keselamatan kerja pada dasarnya ada 3 aspek. Aspek pekerja atau dari siswanya sendiri, kesehatan para pekerja atau siswa di perusahaan atau di sekolah harus dijaga dengan baik karena untuk meningkatkan kinerja sehingga menjadi tenaga yang produktif dan profesional. Tugas dan tanggung jawab pekerja atau siswa itu yaitu mempelajari dan melaksanakan aturan atau instruksi keselamatan kerja ya. Oke, berikutnya yaitu nomor 2, pekerjaan. Pekerjaan dapat dikategorikan atau diselesaikan bila ada pekerja, namun para pekerja atau siswa tidak banyak. Berarti apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak diperlukan sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kecelakaan, menjaga mutu pekerjaan, tidak menurunkan produksi, tidak merusak anggota badan, mengadakan latihan-latihan terhadap para pekerja atau siswa dalam bidang khusus, sehingga kecelakaan itu yang disebabkan oleh faktor teknis atau sebagian besar disebabkan karena kelelahan. Nah, kelelahan ini dapat menimbulkan efek buruk terhadap jasmani maupun rohani. Efek buruk tersebut yaitu jasmani disebut exhaustion, sedangkan efek buruk terhadap rohani disebut neurasthenia. Seperti itu, ya. Nomor 3, tempat kerja. Tempat kerja merupakan bagian yang penting bagi suatu perusahaan atau sekolah. Secara tidak langsung, tempat bekerja akan berpengaruh pada kesenangan, kenyamanan, dan keselamatan daripada pekerja atau siswa. Keadaan atau suasana yang menyenangkan, comfortable, dan aman atau safe akan menimbulkan gairah produktivitas kerja. Hukum keselamatan dan kesehatan kerja semuanya sudah diatur di Undang-Undang tanggal 19 November 1969 yang mana tercantum pada pasal 10. Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan kerja dan norma kesehatan kerja higien perusahaan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, perusahaan, sekolah kejuruan harus menyediakan atau membuat panduan keselamatan kerja. Ya, di mana tugas pekerja atau siswa adalah menggunakan peralatan dan mengaplikasikan dalam kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan atau sekolah. Intinya itu bekerja sesuai dengan SOP yang sudah dibuat atau aturan yang sudah dibuat, seperti itu. Nomor 3, menerapkan praktek keselamatan kerja. Bagi perusahaan atau sekolah maupun pekerja atau siswa dimanapun di dalam lingkungan kegiatan atau suatu pekerjaan, perlu menerapkan K3. Saya contohkan, pengusaha menyediakan alat-alat perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan kegiatan suatu pekerjaan. Misalnya, kalau kerja itu harus pakai pakaian kerja, jas atau lab, pakai sarung tangan, masker, atau sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, semua pekerja harus mentaati seluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Berikutnya, alat-alat pemadam kebakaran di tempat kerja itu harus ada dan mudah dilihat. Dan biar mudah dilihat,
dikasih warna cat merah. Semua pekerja atau siswa wajib mengetahui tempat alat-alat pemadam kebakaran tersebut. Ya, dan benda-benda yang mudah terbakar harus diperhatikan keamanannya agar dilakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Bila terjadi kebakaran, yang pasti harus menandakan atau membunyikan fluid atau tanda bahaya. Yang berikutnya mencegah atau mengurangi kecelakaan, ya. Berikutnya yaitu kelengkapan alat P3 harus ditempatkan di tempat yang mudah terjangkau jika terjadi korban. Dan segera memberi pertolongan pertama pada setiap kecelakaan sesuai dengan tata cara yang harus dilakukan sebagaimana sesuai dengan SOP-nya. Tempat kerja harus memperoleh penerangan yang cukup. Dan sebelum meninggalkan laboratorium atau bengkel, periksa dan matikan semua instalasi yang berkaitan dengan mesin, kecuali untuk penerangan. 4. Merapikan area tempat kerja. Bagaimanapun, menjaga atau memelihara area tempat kerja itu sangat penting ya. Perhatian, kewaspadaan, jika tempat kerjanya itu bersih, itu pasti kalian sebagai pekerja itu akan menikmati suasana tersebut ya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan mengenai kecelakaan kerja itu juga akan terhindar. Berikutnya, tempat kerja dipelihara kebersihan dan kerapiannya untuk kesehatan bersama. Bagaimanapun kalau tempat kerja kotor, gimana kalian? Otomatis kurang nyaman ya. Nah, seperti itu. Dan ini yang paling penting adalah dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Oke, menyelenggarakan penyegaran udara. Udara sangat penting untuk kehidupan manusia. Udara itu harus selalu ada sirkulasinya ya. Jadi ruangan itu harus punya sirkulasi udara, sehingga udaranya yang pengap itu bisa dibuang, ganti yang baru seperti itu. Ini memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban. Yang jelas semua pekerja itu harus tertib, jangan menyepelekan instruksi atasan. Mengamankan pengangkutan bahan dan peralatan, ini juga penting ya. Dalam bekerja, semua bahan, semua barang itu kan dipindah untuk diproduksi atau sebagaimana lah ya, tergantung itu perusahaannya perusahaan apa ya. Yang jelas suatu kelancaran dan keselamatan bahan dan peralatan yang keluar masuk laboratorium yang dipakai, maka diwajibkan untuk menyiapkan cara prosedur peminjaman dan pengembalian yang khusus. Nah, itu kata kuncinya ya. Pencegahan bahaya aliran listrik ini sangat fatal ini ya. Setiap perawatan ya, perawatan jadi listrik itu kan selalu setiap hari ya dipakai. Itu kalau bisa ada SOP bagaimana perawatan tersebut dilakukan ya oleh tenaga yang ahli tentunya ya. Seperti itu. Penataan ruang bengkel berhubungan dengan fasilitas ya. Penghematan ruang tempat kerja ini harus seefektif mungkin sehingga mengurangi sebanyak mungkin kerugian investasi atau perencanaan modal dalam peralatan dan fasilitas lainnya. Tentunya jika peralatan sudah punya, harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang baik terhadap fasilitas peralatan perbaikan. Berhubungan dengan tenaga kerja, yang jelas mengurangi resiko bagaimana seorang pekerja itu bisa mengalami kecelakaan kerja ya, seperti itu. Berhubungan dengan bahan, ya pengaturan tata letak mesin ya itu sesuai SPM yang berlaku, disesuaikan urutan proses pekerjaan atau proses produksinya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak bahan atau alat atau spare part. Oke, yang terakhir
dibuatkan denah ruangan untuk mempermudah akses pengawasan dan pemeliharaan alat dan bahan sehingga tidak rusak. Oke, terima kasih ya. Untuk pembelajaran hari ini, setidaknya materi yang saya paparkan ini perihal K3LH dalam bidang atau mapel jaringan dasar, siswa-siswa semua sudah paham. Itu harapan saya ya. Sehingga nantinya calon-calon pekerja seperti kalian itu paham akan situasi dan suasana kerja sehingga penerapan K3LH ini ternyata sangat penting. Itu dari saya sebagai pengajar K3LH. Terima kasih. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.